Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari subbab menentukan bunga tunggal. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, materi kita kali ini masih di subbab menentukan bunga tunggal. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui bersama rumus-rumus yang digunakan saat menentukan bunga tunggal. Di sini akan saya ingatkan kembali apa saja rumus-rumus tersebut. Jika bunga per tahun itu dinyatakan dengan A% dan modal awal itu dinyatakan dengan M, maka berlaku rumusan sebagai berikut. Untuk menentukan besarnya bunga selama 1 tahun, itu dapat kita gunakan rumus bunga 1 tahun sama dengan A% dikali M. Berikutnya, untuk menentukan besarnya bunga selama B bulan, dapat dinyatakan dengan rumus bunga B bulan itu sama dengan B per 12 dikali A% dikali M. Berikutnya, untuk menentukan besarnya bunga selama N tahun dapat dirumuskan dengan bunga N tahun sama dengan N dikali A% dikali M. Nah, jika jumlah uang yang ditabungkan selama waktu tertentu itu kita nyatakan dengan M akhir, maka besarnya uang yang ditabung selama waktu tertentu dapat dirumuskan dengan rumus M akhir sama dengan M ditambah besarnya bunga. Nah, untuk besarnya bunga di sini itu didapat dari rumus-rumus ini. Nah, suku bunga tunggal adalah suku bunga yang besarnya selalu tetap dari waktu ke waktu. Nah, pada pembelajaran kali ini akan kita bahas contoh soal bagaimana cara menentukan modal awal untuk menabung. Jika yang diketahui adalah suku bunga tunggalnya, kemudian lamanya menabung, dan tabungan akhirnya. Baiklah, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, Pak Yadi menabung sejumlah uang di bank. Pihak bank memberikan suku bunga tunggal 2% per bulan. Setelah 10 bulan, tabungan Pak Yadi menjadi Rp5.520.000. Tentukan simpanan awal Pak Yadi. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita tuliskan apa saja yang diketahui dari soal ini. Nah, diketahui bahwa suku bunga tunggalnya adalah 2% per bulan. Nah, karena suku bunga itu harus ke dalam per tahun, maka selama 1 tahun itu besarnya suku bunga adalah 12 dikali 2%. Hasilnya adalah 24% per tahun. Nah, di mana 24% ini berarti 24 per 100. Nah, selanjutnya setelah 10 bulan, maka nilai B itu sama dengan 10 bulan. Tabungannya itu menjadi Rp5.520.000. Maka M akhir itu sama dengan Rp5.520.000. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah besar tabungan awal Pak Yadi, yaitu akan kita cari nilai M. Nah, untuk menghitung nilai M, karena yang diketahui adalah M akhir, maka kita gunakan rumus M akhir sama dengan M ditambah besarnya bunga. Nah, karena besarnya bunga dalam hal ini, besarnya bunga selama 10 bulan, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah besarnya bunga selama 10 bulan dengan menggunakan rumus bunga B bulan sama dengan B per 12 dikali A% dikali M. Nah, karena B-nya di sini adalah 10, maka bunga B bulan adalah
bunga 10 bulan sama dengan B per 12 yaitu 10 per 12 dikali A persen yaitu dikali 24 per 100 kemudian dikali M. Nah, untuk M di sini tetap kita tulis M karena nilai M yang akan kita cari. Nah, perhatikan untuk ruas kiri. Untuk mempermudah perhitungan kita, maka kita sederhanakan perkalian bilangan ini. Nah, untuk pembilang 24 dan penyebut 12 itu bisa sama-sama kita bagi, yaitu 24 dibagi 12 hasilnya adalah 2. Berikutnya, untuk pembilang 10 dan penyebut 100 bisa sama-sama kita bagi dengan 10. Maka 10 dibagi 10 itu adalah 1 dan 100 dibagi 10 itu sama dengan 10. Sehingga didapat pecahan 2 per 10. Nah, berikutnya bunga 10 bulan itu sama dengan. Nah, perhatikan hasil dari 2 per 10 itu adalah 2 dibagi 10. Hasilnya adalah 0,2. Kemudian 0,2 dikali dengan M hasilnya adalah 0,2 M. Sehingga didapat besarnya bunga selama 10 bulan adalah 0,2 M. Nah, setelah kita dapatkan besarnya bunga yang didapat selama 10 bulan tersebut, maka langkah selanjutnya tinggal kita hitung besarnya tabungan awal, yaitu nilai M, dengan menggunakan rumus sebagai berikut. M akhir sama dengan M ditambah besarnya bunga. Nah, langkah berikutnya, M akhir yaitu Rp5.520.000 sama dengan M. Nah, untuk M di sini tetap kita tulis M. Kemudian ditambah dengan besarnya bunga yaitu 0,2 M. Nah, langkah berikutnya Rp5.520.000 itu sama dengan. Nah, hasil dari M ditambah dengan 0,2 M adalah 1,2 M. Nah, langkah terakhir untuk menghitung nilai M dari persamaan ini, maka kita pindahkan 1,2 ke ruas kiri dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 1,2. Sehingga didapat M sama dengan Rp5.520.000 per 1,2. Nah, hasil dari Rp5.520.000 dibagi dengan 1,2 adalah Rp4.600.000. Maka M sama dengan Rp4.600.000. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa simpanan awal Pak Yadi adalah Rp4.600.000. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya contoh soal yang kedua. Mirna menyimpan uang di bank dengan bunga 20% per tahun. Setelah 3 tahun, uang Mirna menjadi Rp800.000. Tentukan besarnya uang awal yang ditabungkan Mirna. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal ini bahwa suku bunga tunggalnya itu adalah 20% per tahun. Maka A persen itu sama dengan 20%. Nah, 20% ini berarti 20 per 100. Berikutnya, setelah 3 tahun, maka nilai M itu sama dengan 3 tahun. Uang Mirna itu menjadi Rp800.000. Maka M akhir itu sama dengan Rp800.000. Nah, yang ditanyakan dari soal ini adalah besarnya uang awal yang ditabungkan oleh Mirna, yaitu nilai M. Nah, karena yang diketahui adalah M akhir dan yang dicari adalah M, maka kita gunakan rumus M akhir sama dengan M ditambah besarnya bunga untuk menghitung nilai M. Nah, karena besarnya bunga ini belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah besarnya bunga yang didapat oleh Mirna selama 3 tahun.
Dengan menggunakan rumus besarnya bunga N tahun itu sama dengan N dikali A persen dikali M. Berikutnya, bunga N tahun yaitu bunga 3 tahun itu sama dengan N yaitu 3 dikali dengan A persen yaitu 20/100 dikali dengan M. Nah, untuk nilai M di sini tetap kita tulis M. Berikutnya, bunga 3 tahun itu sama dengan, nah 3 dikali dengan 20/100 itu hasilnya adalah 60/100. Kemudian dikali dengan M. Nah, perhatikan untuk ruas kanan yaitu 60/100. Itu artinya 60 dibagi 100. Hasilnya adalah 0,6. Kemudian 0,6 dikali M hasilnya adalah 0,6 M. Sehingga didapat bunga 3 tahun itu sama dengan 0,6 M. Nah, setelah kita dapatkan besarnya bunga selama 3 tahun, maka langkah selanjutnya kita cari nilai M dengan menggunakan rumus M akhir sama dengan M ditambah besarnya bunga. Berikutnya, M akhir yaitu Rp800.000 sama dengan M ditambah dengan besarnya bunga yaitu 0,6 M. Berikutnya, Rp800.000 itu sama dengan, nah, hasil dari M ditambah dengan 0,6 M adalah 1,6 M. Nah, langkah berikutnya untuk menghitung nilai M dari persamaan ini, maka kita pindahkan 1,6 ke ruas kiri dengan cara membagikan kedua ruasnya dengan 1,6. Sehingga didapat M sama dengan Rp800.000 per 1,6. Nah, hasil dari Rp800.000 dibagi dengan 1,6 adalah Rp500.000. Maka nilai M itu sama dengan Rp500.000. Jadi, berdasarkan uraian ini, maka didapat bahwa besarnya uang awal yang ditabung oleh Mirna adalah Rp500.000. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab menentukan bunga tunggal. Untuk contoh soal menghitung modal awal jika yang diketahui adalah modal akhir, kemudian suku bunga, dan lamanya menabung. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.